Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta Philips webinar. Bertemu kembali bersama kami dari tim riset Philips Sekuritas Indonesia pada hari Jumat 16 Oktober 2020, mengakhiri minggu ini ya, hari Jumat ya. Ya, sebelumnya kami konfirmasi terlebih dahulu apakah tampilan layar dan suara saya terlihat dan terdengar dengan jelas Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah jelas. Terima kasih Pak Wisber Luis, Pak Hendri, dan Pak Robertus atas konfirmasinya. Selamat pagi juga. Ya, langsung saja kita mulai dari berita pertama ya. Dari sisi makroekonomi, kita lihat bahwa dari beberapa pasar global ditutup turun ya, dari Dow Jones, S&P, Nasdaq, Nikkei, dan memang beberapa bursa Asia juga cenderung dibuka melemah pada pagi hari ini. Dan kita lihat dari komoditas juga mayoritas melemah, kecuali emas, batu bara, dan nikel yang cenderung menguat. Melihat juga eh, dari si Wall Street ya, yang semalam juga meskipun hanya melemah sedikit kan 0,07%, dan hari ini juga future-nya itu dibuka naik ya, Dow Jones Future. Ya, berdasarkan beberapa info tersebut, kami lihat IHSG berpeluang untuk bergerak melemah secara terbatas dengan area support 5054 dan resisten 5208. Kita lihat berita di luar negeri dari Wall Street ya. Dari masing-masing tiga indikator besar ya mencatatkan penurunan 3 hari berturut-turut ya Dow Jones S&P Nasdaq. Dan kita lihat juga dari berita lainnya adalah terlihat bahwa semakin meredupnya prospek buat stimulus Amerika Serikat sebelum election yang nanti di bulan November kalau nggak salah. Lalu kita lihat juga Presiden Trump juga bilang bahwa dia akan melampaui eh, penawaran yang dia berikan sekitar 1,8 triliun US dollar dibandingkan dengan Demokrat yang mereka propose 2,2 triliun US dollar. Lalu kita lihat di Eropa, kita ada uh, virus baru ya yang menyebar di Eropa. Terlihat bahwa Prancis dan dengan ibu kota Paris dan 8 kota lainnya melakukan pembatasan perekonomian ya gara-gara ada virus tersebut. Lalu di Jerman dan Irlandia juga memperketat pembatasan yang dilakukan. Lalu dari berita tentang jobless claim kita lihat bahwa pada bulan Oktober itu terlihat bahwa initial jobless claim tercatat 898.000, meningkat lebih banyak ya dibandingkan 2 bulan terakhir, dan secara historis ini angka yang tinggi ini membuktikan bahwa uh, masih banyak terjadi adanya pemangkasan pekerja atau layoff ya, yang sebagai penghambat dari recovery ekonomi itu sendiri. Dan secara akumulatif sekitar 28 juta pada bulan Oktober ya jobless claim-nya. Lalu kalender ekonomi buat hari ini ada Japan National Consumer Price Index dan juga Singapore Non-Oil Export Trade Balance. Jadi itu yang bisa diperhatikan. Lalu ada kompilasi dengan kemarin ya, BI menahan suku bunga di level 4% juga, dan neraca dagang kita juga surplus karena penurunan ekspor lebih kecil dibandingkan penurunan impor. Lalu nanti ada berita di minggu ini, ada tentang data penjualan mobil sama data dari Consumer Confidence Index yang perlu dicermati juga di minggu ini. Lanjut kita lihat ke market news, ada Tower, Astra, dan Waskita. Kita lihat Tower menambah modal ke anak usahanya ya, yaitu adalah Protelindo Menara Permata dan juga ada Kohinoor juga, jadi kayak ada penambahan modal ke anak usaha aja. Lalu Astra terlihat bahwa memang secara gradually, secara perlahan memang uh, terjadi peningkatan penjualan mobil secara bulanan sejak dia turun paling dalam itu di bulan Mei kemarin ya. Kita lihat di bulan Juni, Juli, Agustus masih naik secara perlahan. Kalau saya lihat sekilas kenaikannya 10.000 per bulan.
Dan Astra sendiri tercatat penjualan mobilnya sekitar 25.799 unit di September 2020 dan Astra juga masih merupakan market leader di memiliki market share lebih dari 50% meskipun pada saat penjualan mobil turun. Nah, kita lihat juga ini realisasi bulan September mengalami kenaikan sekitar 53% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu 16.773 unit. Lalu ada Waskita melalui anak usahanya, yaitu adalah Waskita Karya Infrastruktur, berada dalam ikut dalam tender offer yang ikut dalam proses tender offer untuk operator pelabuhan di Patimban. Kira-kira begitu untuk infonya. Lalu ada lagi untuk foreign flow, kita lihat memang cenderung sudah mulai agak terbatas ya penjualan asing juga. Asing tercatat hanya keluar 20 miliar dalam minggu ini juga tercatat tidak begitu besar juga keluarnya ya, masih di bawah 300 miliar lah. Terlihat juga asing sudah mulai menahan buat jualan mereka. Dan meskipun begitu, arus asing setahun ini juga masih tercatat net sell sekitar 60,67 triliun rupiah. Dan untuk rekomendasi kami melihat dari sisi yang saham blue chip kemungkinan akan banyak koreksi. Kami melihat kita lebih main ke saham yang second liner yang dari trennya udah mulai menunjukkan kenaikan ya. Seperti contohnya LPPF, kita lihat bisa coba trading buy di level 1010. Dengan target harga kita pakai titik tertinggi sebelumnya 1080 dan TP2 kita pakai di level 1150. Jangan lupa stop loss jika dia di bawah MA20 yaitu di level 945. Ada juga MNCN juga peranan masih naik, harga juga di atas MA5 dan juga MA9. Kita boleh coba untuk trading buy di level 800 ya, titik psikologisnya 800. Dengan target price kita konservatif 820, titik tertinggi selama seminggu terakhir. Dan TP2 di 840, yaitu di bagian atas di Bollinger Band. Dan jangan lupa stop loss di level 745. Ada juga GJTL. GJTL juga meskipun jarang tersorot ya, tapi kita lihat pergerakan juga cenderung stabil. Perlahan-lahan membentuk pola kenaikan untuk GJTL. Kita boleh manfaatkan untuk trade buy di level 472 dengan target price pertama 490 dan target price kedua 505. Jangan lupa stop loss di level 448. Itu kira-kira buat hari ini kami melihat potensi di GJTL, MNCN, dan juga LPPF. Boleh diperhatikan di ketiga saham tersebut. Kita lebih cenderung main trading cepat aja ya beberapa hari ke depan karena terlihat juga IHSG nampaknya sudah terlalu tinggi juga dari stokastik maupun MACD juga cenderung sudah mulai crossing ya. Dan ini untuk chart IHSG seperti yang saya sampaikan, harga sudah menyentuh barisan atas Bollinger Band, sudah turun di bawah MA5 juga, mencoba untuk koreksi nampaknya ke depan, karena dari stokastik sudah dead cross, MACD pun juga nampaknya sudah kelihatan penurunan ya dari sisi uh, ya sudah terlihat agak menurun. Kami lihat potensi koreksi masih ada di depan. Untuk IHSG kira-kira begitu. Dan sekaligus kita masuk ke sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Ya, ini kalau kita coba pakai Fibonacci ya, titik terendah di sini dan saya patokannya mencoba titik tertinggi di sini. Maka didapatkanlah
0,23 di kisaran 5.000 ya. Jadi ada potensi pelemahan IHSG ke level 5.000. Kalau kita pakai Fibonacci seperti ini, 5.000 sampai 5.050 kira-kira. Untuk pelemahan pertamanya. Dan juga kita langsung lanjut ke sesi Q&A ya. Silahkan yang ingin bertanya. Oke, Bu Lydia, kita coba lihat Bank Danamon ya. BNMN. Ya, kalau BNMN kami lihat berpotensi koreksi karena harga juga telah menyentuh boleh jaban atas. Dari stokastik sudah mulai adanya dead cross juga, dan MACD juga cenderung ada pelemahan di sini. Terlihat dia akan cenderung menguji dari MA periode pendeknya, atau dia menguji dari support rally dia ya, 2340 kira-kira. Jadi potensi koreksi kemungkinan di 2300 sampai 2340 untuk Bank Danamon, potensi koreksi di area situ. Lalu berikutnya BRPT. Ini tadi lihat juga cukup menarik sebetulnya BRPT. Dan ini BRPT kalau sudah punya sahamnya, boleh di hold dengan catatan dia mampu bertahan secara konsisten di atas MA5 yang ada. Ini kita lihat MA5 dia di level sekarang berarti 895 ya. Jadi kalau Ibu sudah punya sahamnya, boleh di hold. Kalau sudah untung apalagi boleh di hold, namun jika dia sudah turun di bawah 890 berarti kalau sekarang, itu boleh dijual terlebih dahulu buat mengamankan profit. Kira-kira itu untuk BRPT, karena dia sudah menembus resisten juga nih pas di sini. Jadi cukup menarik kalau sudah punya saham untuk di hold. Kalau belum punya saham ya, boleh tunggu di sini agak di bawah di level 800. Soalnya dari stokastik dan MACD juga cenderung pattern-nya akan turun. Kira-kira gitu. Dan ICBP kemarin penurunan juga cukup dalam ya. Oke, ICBP kalau saya rasa yang sudah punya sahamnya ini boleh di hold tidak apa-apa. Karena berjangka panjang juga masih oke. Kalau belum punya, boleh siap-siap tunggu di level 9550 sampai 9600. Jadi di area itu boleh diakumulasi. Lalu Bapak Henry, Adro ya, ini tadi harga batu bara naik sekitar 2%, jadi kemungkinan untuk saham batu bara masih ada rally jangka pendek kira-kira mungkin sampai jam 11. Jadi untuk short term dulu. Tapi Adro secara keseluruhan ini kami lihat cenderung sideways aja, dia stabil dan harga juga masih di atas level 1100 ya. Jadi kita bisa pakai patokan 1100 sebagai level support. Dan resisten memang cuma terbatas juga di level 1190 buat sekarang di bagian atas. Dan ke depan ini masih akan cenderung sideways karena dari Bollinger Band-nya cenderung seperti ini. Kira-kira begitu buat Adro. Dan Medco, oke, untuk Medco juga ini kami lebih suka buat trading memanfaatkan dari harga minyak ya. Pada saat harga minyak naik, boleh buat trading. Cuman kalau dia cenderung melemah, jangan masuk. Jadi kami lebih suka untuk main satu hari kalau di saham-saham minyak. Karena dia sangat cenderung fluktuatif dan sensitif juga perubahan harga sahamnya terhadap harga minyaknya. Jadi kami lebih suka untuk day trade aja kalau buat Medco. Karena terlihat juga dari sisi permintaan minyak juga masih belum terlalu pulih. Kira-kira gitu. Dan untuk BES juga kawasan industri ya, ini yang sudah punya sahamnya boleh di hold. Atau juga boleh siap-siap taking profit di kisaran level 185 sampai 190 itu boleh jual di area itu. Dan untuk stop loss-nya kalau yang sudah punya sahamnya 170 nampaknya. Ini 170 sebagai area supportnya. Dan yang sudah cuan boleh siap-siap jual tidak apa-apa. Karena sudah cukup tinggi juga kenaikan harganya. Oke, Pak Wisber Lewis, coba kita lihat ACES ya. Oke, buat hardware, ini cenderung sideways aja depan. Coba untuk menguji level MA20, ini kalau mau masuk di kisaran level 1550 kalau menurut kami. Kita lebih agak tawar di bawah. Kenapa?
Karena kalau dari indikator terlihat bahwa dari MACD maupun stokastik dia belum ada tanda-tanda buat beli. MACD cenderung akan dead cross, stokastik juga cenderung masih akan melanjutkan ke area uh, over, oversold juga. Ini masih tertengah, belum ada indikasi buat buy. Jadi kita bisa tunggu sedikit 1550 kalau mau masuk. Dan keras kemarin kenaikan harga cukup signifikan terkait adanya berita injeksi bantuan pemerintah ke keras kalau nggak salah. Lihat harga langsung rally di satu hari ke 425, namun harus puas tutup di bawah ya. Untuk saham ini kami kurang merekomendasikan karena sangat dia sangat fluktuatif buat saat ini. Kita tunggu dia agak tenang terlebih dahulu. Kalau mau masuk, kita bisa memanfaatkan koreksi di MA5 di level 360 karena secara pattern kita lihat pada saat dia rally seperti ini dia cenderung rebound saat di MA5. Nah, secara keseluruhan majornya hanya satu minor di MA9 dia rebound. Kira-kira begitu untuk keras, tunggu di MA5 360. Dan Astra, untuk Astra terlihat masih oke ya, sejak kami rekomendasikan kemarin masih boleh di hold. Yang belum punya sahamnya boleh dibeli di kisaran level 4670 sampai 4700 buat Astra. Dan Telkom, ini Telkom juga masih dalam area sudah nampaknya sudah breakout. Coba kita lihat dulu dari trendline. Oke, perlahan mencoba breakout. Di sini kita lihat perpotongannya ya. Jika dia bisa melewati garis ini, ada potensi dia sideways terlebih dahulu, baru lanjut dia rebound. Kita lihat ini mungkin di penentuannya adalah di 2800. Dan jika untuk Pak Wisber Luis, jika belum punya sahamnya, kami lebih rekomendasikan buat kita beli agak di bawah. 2740 sampai 2760 itu kalau mau beli di area belinya itu. Manfaatkan koreksi di sekitaran MA20 sama MA9 gitu kalau mau masuk. Cuman kalau yang sudah punya sahamnya ini boleh di keep aja kalau buat jangka menengah atau jangka panjang. Sementara kalau buat jangka pendek jika Bapak sudah ambil di area ini boleh jualan terlebih dahulu, nanti kita ambil lagi agak di bawah sedikit. Kira-kira begitu Pak Wisber. Semoga bisa membantu. Tadi sekaligus menjawab pertanyaan Pak Asep Hasanuddin ya, Telkom dan Astra. Oke, lalu Bapak Hendri, kita lihat. Wow, banyak juga ya. Waskita Adi main pegat. Oke. Oke, Waskita atau saham konstruksi kita lihat setelah rally berkepanjangan dia nampaknya akan koreksi terlebih dahulu. Dari volume juga meskipun koreksi volume cenderung lebih rendah pada saat sebelum volume sekarang lebih rendah dibandingkan pada saat dia rally ya. Terlihat di sini kita bisa sampaikan bahwa dia mencoba bertahan di area MA5 ya. Jadi kalau mau masuk sekarang juga wait and see sebetulnya. Dari stokastik dan MACD juga cenderung sudah tinggi sih. Jadi untuk Waskita dan beberapa saham konstruksi lain seperti PTPP, Wika, itu patternnya mirip. Jadi kami lebih suka kita wait terlebih dahulu, tunggu harga agak di bawah. Nah, karena patternnya dia mirip, sudah rally panjang, beberapa hari dia akan koreksi. Karena orang-orang yang taking profit. Patternnya mirip. Jadi untuk wait and see terlebih dahulu. Atau yang sudah punya barang, misalnya Bapak Henry sudah punya sahamnya, sudah cuan, boleh dijual, amankan profit. Untuk main, ini masih boleh di hold. Yang belum punya sahamnya pun kami lebih, kami bisa melihat ini perlahan-lahan membentuk, perlahan-lahan keluar dari area downtrend dia, dan cenderung akan sideways terlebih dahulu. Kalau mau masuk di kisaran level 540 sampai 545, itu boleh di situ. Dengan target harga kita sampaikan di level 590 untuk si Main. Lalu Pegas, apakah bertahan di level... Wow, untuk Pegas ini sejak kami rekomendasikan minggu kemarin kalau nggak salah, sudah ke TPM ya, dan ini sudah area jual. Jangka pendek ada potensi koreksi, stokastik sudah dead cross. Kita lihat kalau mau masuk ya, kita ada beberapa pengaman kalau masuk. Dia mencoba sekarang bertahan di MA5 ya. Kami lebih suka sebetulnya kalau kita tawar lagi
boleh masuk di kisaran 1000 sampai 1015, itu kalau mau masuk pegas. Tadi BRPT juga sudah, Sido cenderung sideways saja. Ini kami wait and see, kami lebih suka wait and see. Dan kita tunggu di bawah di level 700 sampai 735 kalau mau akumulasi. Lalu BBTN. Oke, BBTN cenderung di area resisten ya. Ini boleh jualan jika sudah punya sahamnya. Dengan level support kita bisa pakai MA20, 1250 sebagai support BBTN. Kira-kira begitu. Lalu berikutnya dari nikel ya. Kita lihat nikel, terlihat bahwa dia ikutan rally kemarin ya. Dengan adanya investasi dari perusahaan timah ya. Karena adanya pembuatan baterai listrik di luar negeri sedang masif. Oke. Buat nikel, ini lebih cenderung yang saham fluktuatif ya. Jadi hati-hati di situ. Dan kondisi sekarang, kalau mau ngetes masuk, ini lot kecil aja, kita manfaatkan koreksi di MA5 kalau mau masuk. Di kisaran level 770 sampai 780. Itu kalau mau masuk di range sekarang. Buat nikel. Dan kalau buat secara fundamental, untuk nikel sendiri, kalau kita lihat secara historis ke belakang ya, ini dia pendapatannya atau laba bersihnya juga kurang stabil, cenderung naik turun, cenderung naik turun mengikuti dari harga komoditasnya. Dia tahun 2018 sempat rugi, 19 untung, 17 untung, jadi memang fluktuatif dari yang didapatkan dia. Dari hutang, dia cukup tinggi hutangnya, dari PI juga sekarang sudah cukup tinggi. Kira-kira begitu sekilas buat nikel. Kalau buat BBRI, untuk perbankan ini kami rasa dia masih masuk ke dalam bank buku besar ya, dan dia memiliki aset yang besar, kualitas kredit yang bagus juga, NPL juga masih terjaga. Buat jangka panjang BBRI masih oke, namun untuk jangka pendek kami lihat perbankan akan cenderung tertekan, karena jika kita lihat data kemarin, ini penyaluran kredit sedikit nih, dan perbankan itu menyimpan tabungan cukup banyak, jadi memang permintaan dari kredit juga cukup melemah. Lalu buat GJTL, untuk GJTL secara fundamental ini dia cenderung saham yang siklus ya. Pada saat ekonomi melemah seperti ini, otomatis permintaan akan ban juga akan cenderung terhambat. Terlihat juga kalau dari DER dia memiliki hutang yang cukup besar, dan kalau dari PI dan ROE sekarang dia tercatat kalau kami lihat sekilas dari RTI bisnis dia mengalami ROE-nya negatif. Jadi buat GJTL ini lebih cenderung saham yang siklus ya, lebih ke trading. Kalau buat simpan jangka panjang kurang meyakinkan karena dia juga bagi dividen juga jarang-jarang ya. Terakhir bagi dividen 2017, sebelumnya di 2015. Kira-kira begitu Pak Robertus yang bisa kami sampaikan secara sekilas mengenai emiten tersebut. Oke, selamat pagi juga Pak Muhandis, selamat datang ya. Baru di dunia saham ya, oke. Oke, ingin bertanya apakah di BI ada firma atau institutional trader yang melakukan high frequency trading menggunakan automated system atau komputer? Baik, kalau dari saya pribadi untuk yang menawarkan jasa ini saya juga masih belum tahu ya. Masih belum mengerti ada atau enggaknya. Sejauh ini juga saya sendiri belum tahu ada sekuritas lain ada atau enggaknya. Kira-kira gitu sih, Pak. Karena kebanyakan nasabah itu dia beli atau jual sendiri atau pakai fitur kalau di kami namanya smart save. Jadi bisa otomatis jual atau beli pada saat saham telah berada di range harga tertentu, tapi itu harus disetting secara pribadi oleh nasabah tersebut. Jadi kira-kira begitu Pak untuk uh, sistemnya. Oke, lalu Pak Budiman. Oke, Pak Budiman untuk BES dan ATAM tadi sudah ya BES ya. Hari ini masih naik, tadi bisa diperhatikan level supportnya di 170, resisten di 185. Antam, ya.
Antam hari ini rebound. Tadi kalau nggak salah naik 2% ya hari ini ya. Dan untuk yang bersinggungan dengan berita seperti ini, karena kemarin ada berita tentang adanya investor yang ingin investasi di Indonesia terkait perusahaan timah dan baterai, ya. Jadi ini kami rasa akan sangat sensitif terhadap isu-isu tersebut. Dan dari manajemen juga kami lihat belum memberikan informasi secara clear bagaimana skema dari uh, perjanjian dan segala macam, bagaimana itu akan berdampak di usaha mereka. Jadi kalau kami lihat, ini kita lebih bermain ke short term aja, di saham Inco, Antam, ataupun Nikel yang kena dampaknya kemarin. Jika sudah profit, boleh dijual terlebih dahulu. Jadi kira-kira begitu kita mainnya, 3-4% itu boleh dijual jika sudah untung. Karena kita untuk menghindari adanya potensi seperti ini. Meskipun pada awalnya naik tinggi, namun harus tutup turun. Seperti misalnya kemarin ada Breeze juga, yang patternnya mirip, sempat arah atau reject arah, namun sekarang ARB. Jadi hati-hati untuk saham yang dia naiknya cepat karena bersinggungan dengan berita itu tadi. Nah, karena saham yang naik cepat bisa juga turun dengan cepat juga. Jadi hati-hati di situ. Lalu Pak Jamie, untuk Indofood dan TBLA ya, untuk Indofood kalau kami rasa ini di hold tidak apa-apa. Dia masih di range support kami ya, di level 7.000 dia masih di range area support, jadi masih oke buat di hold. TBLA juga masih oke buat di hold ya. Dia masih tidak apa-apa, masih on track juga. Support sekarang di level 740. Jadi untuk kedua emiten tersebut, buat di hold juga tidak apa-apa. Oke, Ibu Hani, ini Breeze dan Argo. Oh, mungkin Agro ya. Oke, untuk Breeze memang di sesi pertama, di 1 jam awal kalau saya tidak salah, itu sempat auto reject atas ya, atau cuma naik 20%. Dan di sesi berikutnya dia tidak ada trading. Kenapa? Karena dia harus puas untuk auto reject bawah. Dia pas di pas sampai jam 11 itu sempat naik 20%, cuman di sesi 2, cuman setelah itu dia turun signifikan dan auto reject bawah. Kalau saham yang auto reject bawah, itu dia nggak bisa dijual. Nah, seperti sekarang kita lihat Breeze, ini kalau Ibu lihat di platform tradernya ya, kalau lihat di Poems, kita lihat bid sama ARX-nya. Kalau kita lihat untuk Breeze sekarang, dia minus 6,87%. Ya. ARX-nya dia tebel nih, ya kan, ada volume, frekuensi. Sementara di bid-nya itu kosong. Ya kenapa? Karena bursa telah untuk yang sekarang bikin aturan maksimal auto reject bawah itu 7%. Jadi saham itu nggak bisa turun lebih rendah dari 7%. Jadi ini Breeze sudah mentok nih 1220 turunnya. Nggak bisa turun lebih dalam lagi. Nah, jadi hati-hati buat saham yang bersinggungan dengan berita seperti ini, karena itu lebih lebih oke kalau kita main trading aja. Kalau kita ketinggalan ya, kalau kita sudah di pucuk seperti ini, kita lebih ke trading 2-3% jual. Kira-kira gitu Ibu Hani. Ini karena auto reject bawah, jadi dia nggak ada bisa jualan lagi di bidnya. Dan INTP, oke INTP ini kalau kami rasa sudah waktu take profit. Jika Ibu Silviana juga sudah cuan, boleh amankan profit terlebih dahulu. Ini karena kalau nggak salah kami rekomendasi pada saat tanggal 20 Oktober ya, pada saat harganya mencoba breakout dari MA20, ini sudah naik cukup tinggi, jadi boleh di taking profit karena harga juga sudah berada jauh di atas MA. Nah, ini ada potensi koreksi ke MA5 Bu, jadi ke 11.400 kira-kira untuk koreksinya. Jadi yang sudah cuan sudah boleh jualan. Oke, lalu berikutnya Pak Iwan Budi untuk Fire. Ya, Fire kita lihat dia naiknya cepat juga ya. Pada saat ini dari 100-an sekarang 200-an. Oke. Untuk Fire yang bisa kami katakan adalah hati-hati jika volumenya cenderung hilang atau cenderung turun secara tajam. Kita lihat sudah mulai adanya pengurangan volume. Ini pada saat dia volume sudah cukup tebal, sekarang volume juga cenderung agak tipis. Jadi hati-hati di situ. Kita bisa sampaikan untuk level support kita ikutin MA20. Yaitu sekarang supportnya di kisaran level 250. Jadi ini untuk Fire, kalau kami rasa ini untuk trading aja, trading cepat.
kalau sudah cuan boleh jual, pindah ke saham lain. Karena kalau dari historis kami lihat juga sangat fluktuatif ya. Seperti tanggal 20 September kemarin sempat tertinggi 330 namun tutup di 252. Jadi ini fluktuatif buat fire, buat short term trading aja. Lalu Ibu Fiona, untuk Antam, wah sudah ketinggalan kita Bu. Untuk Antam tadi strategi juga kita untuk copet cepat aja. Kalau apa ya? Kalau saya pribadi lebih masuk ke konservatif sih. Dia setelah melihat sudah naik lari cukup tinggi seperti ini, saya tunggu momentum adanya koreksi. Kalau saya pribadi lebih suka masuk di kisaran level harga sekarang berarti 900 sampai 920 itu kalau mau masuk. Karena saya tipikal yang konservatif. Ini karena harganya sudah tinggi banget kenaikannya di 2 hari itu sudah ini sempat 50% 2 hari. Jadi saya takutnya yang sudah punya saham di bawah seperti ini dia sudah pada jualan sehingga sahamnya nggak kuat buat naik lagi. Dan Enough dan KF sebetulnya mirip-mirip ya. Isu yang bisa menaikkan harganya adalah perkembangan vaksin. Karena kita lihat kedua sahamnya juga patternnya Enough, KF, mirip. Oke, untuk beli atau enggak, ini kami remind kembali, kedua saham tersebut fluktuasi harganya sangat tinggi. Nah, kita lihat seperti ini tinggi juga fluktuasi harganya. Dulu sempat ke level 6.000 dan terendah ke level 500-an. Jadi hati-hati untuk Enough dan juga KF. Dia fluktuasi harga sangat tinggi. Kalau mau beli, kami rasa kita manfaatkan, ini kita lihat, kalau kita perhatikan, dia cenderung mantul di support di level MA9 ya. Kita boleh perhatikan di sini. Kalau mau beli berarti di range harga 3.200 sampai 3.240. Itu kalau mau masuk di Enough. Dan nanti jualan pada saat ada berita-berita vaksin lagi nih. Karena dia pas ada berita vaksin, dia tiba-tiba naik, nah baru kita boleh jualan di situ. Kira-kira gitu strateginya Ibu Fiona. Lalu Ibu Feni, oke, MNCN tadi masuk ke rekomendasi kami ya. Masih cukup menarik. Tadi MNCN di berapa ya? MNCN ini masuk 800, jual 820 dan juga 840 kalau sampai. Lalu stop loss di 745. Itu buat MNCN. Sempat nggak dari 800? Ya, ternyata tidak sempat 800 ya. Jadi kalau mau sih range-nya 800 sampai 805 itu masih oke buat masuk. Tadi target harga 820 secara konservatif. Tadi Astra udah, kita ke BBCA. Oke, BBCA ini masih wait and see, kita lebih suka tunggu di level 28.000. Kemarin-kemarin kita sudah sempat bilang nih, kalau mau masuk BBCA, di posisi lowest-nya itu 27.000 sampai 27.500. Jadi sudah cuan ke 28, dan adanya potensi koreksi lagi ya, jadi kita masih wait and see, tunggu lebih rendah lagi. Kira-kira begitu buat si BBCA. Lalu Ibu Melinda tadi sekaligus kita bahas KF ya sedikit ya. Tadi mirip-mirip patternnya untuk KF dan Enough. Ya. Kalau buat KF sendiri, kami lebih suka masuk kita pakai MA5 sekarang. Jadi ada dua entry sebetulnya. 3.300 sampai 3.320 itu boleh masuk. Perlahan ya. Karena entry point kedua cukup jauh. 3230. Jadi memang ada dua step. Kita pakai support MA5, jika jebol MA9. Kira-kira begitu Ibu Melinda. Dan tadi BRP itu sudah kita bahas ya, masih cukup tinggi juga. Hati-hati jika dia tidak mampu melanjutkan kenaikan. Dan gudang garam, ini kami lebih suka wet end terlebih dahulu. Praktek sudah dead cross, masih juga nggak kuat tembus ke atas zero line. Kami lebih suka masuk, nanti kita tunggu lagi di level 42.000. Lalu untuk SCMA, ya masih on track di kenaikan. Ini kalau mau masuk, kami lebih suka kita pakai MA9 karena dia patternnya pas dia MA9 dia mantul. Jadi kalau mau masuk di level 1250. Kalau sudah punya barang ini boleh jual terlebih dahulu. Dan IRA itu berita terakhir dia mengembang apa ya? Ada suntikan kalau nggak salah dia menyiapkan suntikan buat COVID-19 ya sekitar 30 juta atau berapa saya lupa. Dan buat IRA sendiri kalau lihat harga sekarang dia sudah cukup tinggi, sudah
melebihi pada saat dia tertinggi saat IPO ya. Ini dia 830. Sekarang 840. Jadi buat yang sudah punya sahamnya ini boleh jual dahulu. Kalau menurut saya seperti itu boleh jualan terlebih dahulu di IRA. Kalau belum punya, nanti kita masuk lagi di area support sini. Kita lihat ini ada dua titik tertinggi sebelumnya, 830 kalau mau masuk. Kira-kira begitu Pak Jemi. Dan UNTR, kita lihat cenderung sudah di area Bollinger Band ya. Ini masuk secara bertahap kalau menurut kami. Secara bertahap di level 21.500. Itu kalau masuk di level segitu. 21.500 sampai 21.700 kalau mau masuk di wave pertama. Lalu jika tembus, kita ada tunggu lagi nanti di bawah di area 21.000 sampai 21.300. Kira-kira begitu. Lalu Ibu Sylvia tadi Antam ya, tadi sudah kami bahas kilas. Ini sudah tinggalan kita ya. Nah, kalau saya pribadi tadi strateginya pakai MA5, jadi saya lebih tunggu di bawah. Kira-kira begitu. Dia lebih ke area typical method sih kalau Antam Inco ya, karena sudah naik ketinggian juga. Antam Inco mirip-mirip pattern-nya karena ada berita baterai listrik ya. Lalu ada tadi udah. Oke, dari ini Bapak Ezekiel ya. Indeks di bulan Oktober perkiraan gimana? Kita sudah mengalami setengah jalan di bulan Oktober ya. Kita lihat secara bulanan IHSG, monthly. Oke, secara table probabilitas ini kalau nggak salah 70% dia mengalami kenaikan di bulan Oktober. Menghapus apa ya? Tapi kenaikannya kami rasa tidak sampai menghapus penurunan di bulan September. Jadi setelah kita rally beberapa hari kemarin ya, rally cukup panjang nih dari awal Oktober, sudah 2 minggu ini kita bisa katakan rally. Ada potensi di minggu-minggu berikutnya itu cenderung koreksi. Meskipun penurunannya itu tidak sedalam penurunan di bulan September. Masih ada potensi ke level 5.000. Tadi kalau kita gambar secara Fibonacci. Kira-kira begitu. Lalu untuk Elsa, sebetulnya tipikal Elsa dan Medco itu juga mirip-mirip ya. Kami rasa cenderung kenaikan harga minyak yang membuat dia naik. Kalau mau jualan, ini tergantung juga nih, Bapak sudah punya saham di harga berapa juga. Kalau buat sekarang, kami rasa di harga 220 kalau mau jualan si Elsa ya. Dan kita bisa maintain selama dia masih berada di atas MA9, yaitu di level 210, itu masih bisa kita hold. Kalau dia di bawah 210, itu kita boleh taking profit terlebih dahulu. Dan Ibu Juslina ya, kita lihat agro untuk bisnis atau lagi, ini kami nggak bisa pastikan juga. Dia sudah 2 hari nih untuk Bank Agro. Nah, kalau kita bandingkan ya, Agro dan BRI, memang keduanya merupakan anak dari Bank BRI. Kalau BRIS itu kita masih tahulah kenapa dia naik. Karena ya ada merger antara Bank Syariah. Cuman kalau Agro, dia kenaikan tanggal 13 dan 14 Oktober, kami rasa buat pendorongnya itu nggak ada. Tapi dia bisa naik signifikan seperti ini. Jadi hati-hati itu di situ. Dia nggak ada, kami rasa dia nggak ada boosternya, tapi dia bisa naik. Nah, bisa kita lihat hari ini juga, kalau nggak salah, auto reject bawah juga ya. Iya, agro, auto reject bawah juga. Dengan banyak yang mau jualan. Jadi hati-hati buat harga, buat si agro itu. Dan 515 ya, wah cukup tinggi ya. Ibu masuk di 20 Oktober. Telat jualan pada saat 535. Oke, jadi untuk beberapa hari ke depan, takutnya dia banyak auto reject bawah nih. Sehingga kita nggak bisa jualan untuk di agro. Buat sekarang, support berikutnya cukup jauh, Bu. Di kisaran level 390 ya. 390 buat support agro.
Karena seperti saya bilang tadi, dia 2 hari terakhir rally tanpa ada berita apapun. Jadi hati-hati buat saham yang sudah naik tinggi secara tiba-tiba, ada potensi penurunan cukup dalam juga. Karena dia kenaikannya apalagi untuk agro, kami rasa tidak disertai dengan berita apapun. Jadi cukup hati-hati di situ. Kalau Josephine tadi Indofood sudah ya. Indofood tadi masih on track, masih boleh dipegang, ataupun yang mau beli juga boleh aja. Level 7.000 sampai 7.100 kalau mau beli di situ boleh. Dan ICBP ini kalau kita buat main short term, main short term tadi sudah boleh jual di kisaran level 99 ya, 9950 itu boleh jual di area itu. Per hari ini dia kalau nggak sudah naik cukup kecil memang, 1,4, 1,5% lah. Jadi sejalan dengan strategi yang saya sampaikan di pertanyaan Bapak Semi juga terkait ICBP, itu kalau mau masuk ini masih ketemu nih ada downtrend. Kalau dia breakout dari sisi, kalau dia breakout 10.000 baru bisa masuk ke sideways lagi. Namun sekarang masih belum bisa breakout di situ. Dan kalau mau masuk, saya lebih suka di bawah sih. Agak tunggu lagi, kita pakai terendah di hari sebelumnya juga boleh, 9750. Jadi range pertama 9700 sampai 9750. Lalu range kedua kita masuk kembali, nanti kalau dia koreksi di area 9500. Nah, terkait dengan prospek juga ICBP juga masih bagus. Karena dia juga terakhir akuisisi Pine Hill ya. Meskipun itu akan menambah hutangnya cukup signifikan. Kira-kira gitu Bu, untuk strategi di Indofood dan ICBP. Lalu untuk SMRA ya. Untuk SMRA ini kalau melepas, kita bisa pakai range harga ya. Ini titik tertinggi 650. Kita bisa pakai satu tick di bawah 650, yaitu adalah 645. Itu kalau mau jual jangka pendek di situ 645. Sementara buat supportnya sekarang, kalau dia masih mampu bertahan di level atas 620, di atas 620 itu kita masih bisa hold. Jadi kira-kira gitu strateginya buat di SMRA. Kita bisa jual di 645 dan hold jika dia bertahan di atas 620. Kira-kira begitu Pak Ezekiel. Ini buat short term dulu, karena dari MACD dan juga dari stokastik juga cenderung belum menunjukkan dari penguatan. Lalu Antam kita lihat lagi bagaimana hari ini. Ini lebih cenderung ke short term aja sih kalau buat Antam. Nah, kalau saya pribadi lebih suka tunggu lagi di area 875 kalau saya pribadi. Karena saya lebih ke tipikal konservatif. Dia ini sudah jauh nih dari MA5. Jadi hati-hati buat Antam. Ini sudah kejauhan nih. Jadi ada terbuka potensi koreksi. Coba kita lihat pakai Fibonacci dulu. Tertinggi bahkan dari selama dari 2016 ya, paling tinggi di situ. Kita coba pasang di sini. Oke, kalau ini dia mencoba untuk menerus resisten ya di level 980. Nah, sejalan dengan yang saya sampaikan, dia ada potensi koreksi juga nih ke level Fibonacci 0,382, yaitu di area sekitar ya 850, 860 lah. Jadi kira-kira begitu kalau buat Antam. Kalau saya pribadi lebih suka konservatif dibandingkan mengejar yang sudah naik ketinggian. Lalu Pak Rusdina, Elsa tadi siap jualan aja di level 220 kalau menurut saya. Untuk Elsa 220 boleh jualan dan support di level 210. Jadi boleh diperhatikan di area itu. Kita pakai MA9 support 210, jualan di 220.
Lalu Pegas, tadi Pegas itu masih on track ya, masih di area uptrend dia. Yang sudah punya sahamnya boleh di hold, yang belum punya itu boleh masuk di kisaran level 1000 sampai 1015. Itu untuk Pegas. Untuk short term, dia resisten di level 1070. Kira-kira begitu untuk Pegas. Jadi yang sudah punya sahamnya, terlebih yang kami rekomendasikan kemarin ya, kalau nggak salah kami rekomendasikan di level 1000 ini, ya, masih boleh di hold jika belum jualan. Dengan resisten tadi 1070 buat jangka pendek. Dan support di level harga MA9, ini MA20 juga boleh sih. Jadi supportnya juga di sekitaran 985 sampai level 1000 ya. Jadi ada dua support. Support pertama 1000, support kedua 985 untuk Pegas. Kira-kira gitu Pak Luskito. Semoga bisa membantu. Dan kita lihat lagi IHSG ya. Sedikit kita bahas IHSG. Fluktuatif, tadi sempat naik 0,2% ya kalau nggak salah. Tapi sekarang harus terkoreksi minus 0,002%, lalu naik lagi 0,01%. Jadi memang fluktuatif buat IHSG. Boosternya juga belum ada yang kuat. Sekilas Inco. Oke, Inco kalau masuk, kami lebih suka secara pribadi masuk di kisaran harga 3.900 sampai 3.930 buat Inco. Ini resisten juga dia terbatas di level 4.000 buat sekarang. Kira-kira gitu buat Inco. Dan nampaknya semua pertanyaan sudah kami bahas ya. Pertanyaan dari Pak Luskito tentang Inco menjadi penutup pada sesi webinar kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kami. Kami tunggu nanti di hari Senin buat bertemu kembali dengan kami ya. Dan kami juga mohon maaf jika pada saat penyampaian itu ada yang kurang jelas ataupun kurang dapat dimengerti. Sekian dulu, terima kasih serta salam cuan.